Ya buat kamu yang kemarin nyuruh gua untuk bikin video react Gita Savitri, tanggung jawab lu, karena gua akhirnya sekarang penasaran tentang isi kepalanya dia. Bagaimana komentar-komentar dia dan opini-opini dia tentang Qatar kemarin, ayolah. Dan akhirnya terciptalah video ini setelah gua nonton dari awal sampai akhir omongannya dia yang kemana-mana itu. Background masalah. Gue tuh sampai nanya mengonfirmasi apakah pemahaman gue dari videonya si Gita itu benar atau salah. Takutnya gue terlalu subjektif ya kan, otaknya dia kemana-mana, sama juga dengan gue, otaknya juga kemana-mana. Gue khawatirnya gue salah tangkep gitu. Alhamdulillah ya, satu dua hal masih senada lah. Dan memang intinya tuh kita tuh kurang setuju dengan sikap orang-orang Islam, khususnya dalam hal ini adalah Qatar, di mana menolak LGBT, menolak atribut LGBT masuk ke Piala Dunia di Qatar. Maunya dia, kita sebagai Islam itu ya menolerir. Kita sendiri meminta orang lain menerima kultur Islam di negara-negara barat, misalkan seperti itu. Harusnya si Qatar juga menerima kultur LGBT ini masuk ke sana gitu loh. Jadi nggak double standard. Apakah seperti itu? Mari kita kupas. Qatar tak bawa agama. So, oke gengs, yang pertama Qatar itu sebenarnya tidak ngomongin tentang agama di situ. Ya kan? Dia cuma bilang bahwa tidak sesuai dengan kultur kami. Mereka pasti punya pertimbangan lah. Orang Qatar itu kan tahu Islam, tahu hadis, tahu Quran. Kalau kita Saf sendiri gue nggak yakin dia tahu atau enggak, dia baca atau enggak, gue not sure. Kenapa Qatar tidak membawa nama Islam, nama agama di situ? Karena Qatar tahu bahwa tidak semua negara itu berpaham agama. Ada negara-negara yang memisahkan antara agama dan juga pemerintahan. Ini kan momen Piala Dunia, ya main bola, jangan membawa campaign di luar itu. Kan gak lucu ya pertandingan sepak bola terus tiba-tiba ada campaign propaganda tentang aliran inilah, feminis lah, aliran itulah, aliran LGBT lah, kayak gitu. Sama halnya kalau misalkan tiba-tiba ada campaign pilihan presiden gitu di acara sepak bola umum, gitu kan gak lucu ya kan. Selalu menyudutkan Islam. Gita Saf ini gue nggak tahu kenapa ya, dia itu tuh selalu menyudutkan Islam. I don't know why. Lenje banget sih. Jadi entah kenapa gitu tuh dia nyerang agama Islam yang awalnya tuh nggak ngomongin tentang agama, misalkan dia langsung sangkut pautin ke agama Islam, terus nanti jelek-jelekin orang-orang Islam, jelek-jelekin paham Islam. Sampai gue bertanya-tanya, lu nanya sebenarnya kita itu Islam bukan sih? Analoginya gini deh, kalau gue kerja di sebuah perusahaan, gue makan dari situ, terus tiba-tiba di khalayak umum gue jelek-jelekin perusahaan gue, apa nggak kayak menelan ludah sendiri? Ya gue paham lah, sebenarnya kita tuh pengen jadi pahlawan kaum minoritas, dimana kaum minoritas ini tuh bisa diterima gitu di society. Dia berpikir bahwa LGBT ini tentang minor dan mayor. Kata siapa sih LGBT itu minor? Yang menentang isu LGBT ini itu bukan cuman agama Islam, bukan cuman Allah dan Rasulnya. Bahkan Jepang nih barusan mengeluarkan UU tentang pelarangan menikah sesama jenis. Belum lagi di negara-negara lain yang mungkin tidak terblow up. Karena sebenarnya LGBT itu bukan soal minor atau mayor, bukan juga soal culture atau bukan. Nggak bisa, bukan apple to apple untuk dibandingin dengan culture. Tetap aja itu penyimpangan karena nggak sesuai sama fitrah manusia. Bagaimanapun tetap cowok sama cewek itu beda. Banyak kalangan menentang, bukan dari kalangan agamis doang atau religius doang, tapi juga dari kalangan ilmuwan, dari kalangan motivator dari barat. Banyak lah, karena memang mereka berpikir nggak cuma dari satu sisi, mereka berpikir dari keberlangsungan sebuah negara, berpikir dari risiko adanya AIDS dan kawan-kawannya, sudah ada penelitiannya juga. Kamu bisa search deh. Salah konteks. Lalu poin terakhir, poin yang ketiga adalah salah makna. Mendefinisikannya salah gitu. Contohnya toleransi, diskriminasi, opresif. Dia berpikir bahwa toleransi itu harus menerima masuk ke dalam lingkungan ranah kita, idealisme kita. Nggak kayak gitu. Toleransi secara KBBI artinya adalah
membiarkan sesuatu itu terjadi dalam batas tertentu. Contohnya nih, gue punya kanca lagi, gue punya temen, dia homoseksual, kita deket nih, kita sering cerita, ngobrol satu sama lain, gue baik sama dia juga masih baik sama gue. Dan ketika gue ditanya tentang LGBT, tidak lantas gue bilang bahwa LGBT boleh. Enggak, menurut idealisme yang gue pahamin dari Quran dan juga hadis yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah, LGBT nggak boleh. Bukan berarti karena gue punya teman terus gue sayang sama temen gue yang LGBT terus akhirnya gue merubah idealisme gue. Enggak, itu bukan toleransi, itu namanya lu nggak punya prinsip. Jadi toleransi di sini gue membiarkan dia dengan prinsipnya, begitupun sebaliknya dia juga membiarkan gue dengan prinsip atau idealisme gue. Di rumah si X, kalau minum tuh nggak pakai gelas tapi pakai piring. Ketika gue datang ke rumahnya dia, gue mau minum, ya otomatis kan sudah sepantasnya gue ngikutin aturannya dia, minum pakai piring. Nggak harus gue terus jadi ngatur-ngatur dia di rumah dia sendiri harus pakai gelas, kan nggak gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi ada batasan tertentu di mana ini melanggar idealisme nggak? Ini ranahnya siapa nih? Kalau Qatar itu kan dia di rumahnya sendiri. Kenapa lu ngatur-ngatur gitu kan? Idealisme Qatar ya seperti itu, sesuai dengan Quran dan Sunnah. What's wrong? Sama juga gue punya temen Nasrani, kita deket. Sama, sering curhat, dia sering curhat, sering minta pendapat. Gue juga baik sama dia, tapi gue nggak ngucapin Natal ke dia. Bukan berarti gue benci sama dia, enggak. Ya idealisme gue yang gue pegang seperti itu. Kenapa? Ya gue jagain aja sih, berhati-hati aja. Karena kan tidak jelas nih ininya. Maksudnya masih abu-abu antara boleh dan gak boleh. Ya gue memilih untuk lebih hati-hati. Itu idealisme gue. But it doesn't mean gue gak bisa baik sama dia. Yang kita yakini benar mungkin saja berbeda, tapi kita masih tetap bisa bersama-sama dalam kebaikan gitu loh. Jadi jangan bawa masalah personal dengan masalah idealisme. Orang tuh boleh menjalankan prinsip dan idealismenya sendiri-sendiri, dan itu namanya toleransi. Kita tuh aneh ketika kita berbeda dibilangnya opresif, dibilangnya intoleran, dibilangnya diskriminatif gitu loh. Ya nggak kayak gitu. Lu meyakininya seperti apa sih, mendefinisikannya? Opini Gita, bukanlah fakta. Dia sempat bilang bahwa dia hidup di Jerman, merasa nyaman karena merasa diterima, bahkan ketika dia berhijab gitu kan. Padahal sebenarnya di Jerman sendiri itu ada banyak orang yang mengalami diskriminatif, sikap-sikap yang diskriminatif. Jangan asal sembarangan percaya gitu aja, makan mentah-mentah apa yang dia sampaikan. Kenapa? Dia itu sering salah menangkap akar dari suatu masalah. Dia sering salah mendiagnosa sesuatu. Kalau diagnosanya aja salah, obatnya belum tentu benar, terlalu berisiko. Dan apapun yang disampaikan oleh Gita itu adalah opini, bukan fakta, bukan kebenaran. Itu menurut persepsi dia gitu. Benar menurut persepsi dia. Ketika kita menjalani sendiri, ternyata enggak ya gitu. Jadi kita tuh dikasih akal buat mikir juga, ini benar gak sih omongannya dia. Dan jangan lupa berdoa sama Allah, ya Allah tolong tunjukkan yang benar itu benar dan tunjukkanlah yang salah itu salah. Biar kita gak sampai salah memilih idola. Biar kita tuh gak ikut-ikutan. Karena nanti ketika di akhirat kita akan dikumpulkan dengan apa yang menjadi idola-idola kita. Kalau idola kita itu nyimpang, dia gak paham tentang Al-Quran, gak paham tentang hadis, kita mau kemana nanti? Bukan dia yang salah, kita yang kadang-kadang salah, ngikut-ngikut mulu. Sekarang dia seperti itu, tapi belum tentu besok dia gak berubah. Akhir zaman itu pagi tahu, malam tempe gitu. Umar bin Khattab saja dulunya kan benci banget sama Rasul ya kan. Tapi pada akhirnya Allah membuka hatinya sehingga Umar bin Khattab menjadi salah satu sahabat yang sangat mencintai Rasul. Semua masih bisa berubah. Termasuk lu ke gua, jangan percaya 100%, lu harus pikir sendiri. Definisi toleransi terdistorsi. Jadi pemaknaan toleransi itu bergeser banget. Menurut mereka, toleransi itu harus menerima mentah-mentah sampai kita harus mengkhianati idealisme pribadi. Oh, tidak. Kita tuh gak punya apapun. Tubuh titipan dari Allah, harta titipan, anak titipan, ya kan. Yang kita punya cuma satu, idealisme. Idealisme Islam. Udah capek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.